Halo semua, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra Sinaga dari kelas 10 Gar 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang dan jalur rempah-rempah di Indonesia secara kronologis. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Menurut para ahli, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan atau Cina. Persebarannya diperkirakan dari Tibet menuju ke selatan, di mana terdapat dua pusat persebaran bangsa yang masuk ke Indonesia. Pertama, bangsa dari daerah Yunan di Cina Selatan yang kemudian disebut sebagai bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Kedua, bangsa dari daratan Dongson di Vietnam Utara yang disebut sebagai Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Berikut teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Menurut Dr. Muhammad Ali, berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum menggunakan perahu bercadik satu. Sedangkan gelombang kedua terjadi dari tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi dengan menggunakan perahu bercadik dua. Menurut Moens menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang kemudian terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Oleh karena itu mereka menyebar ke arah selatan hingga sampai ke Indonesia. Menurut Profesor Hakrom, meyakini bahwa asal-usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah karena pada daerah tersebut terdapat sumber-sumber sungai besar. Mereka kemudian menyebar ke Indonesia sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Menurut Profesor Muhammad Yamin, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, bukan dari daerah lain. Pendapat ini didukung alasan bahwa fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap ditemukan di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah yang lainnya di Asia. Misalnya dengan penemuan manusia purba sejenis Homo solensis dan Homo wajakensis. Menurut von Heine-Geldern, nama ahli yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa, Cina, dan Kamboja. Von Heine-Geldern, ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia. Pendapat ini didukung oleh artefak-artefak yang ditemukannya di Indonesia, memiliki banyak persamaan dengan yang ditemukan di daratan Asia. Sementara itu, von Heine-Geldern meyakini kelompok ras dominan yang datang ke Indonesia adalah ras yang berpostur tubuh besar dengan tinggi sekitar 155 cm. Berikut kita akan membahas di antaranya. Sebelum masuk dalam pembahasan, kamu perlu paham bahwa ada sejumlah teori terkait asal-usul manusia Indonesia. Terdiri berbagai teori. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa teori asal-usul manusia Indonesia tersebut. Pertama, teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini, bahwa para ahli tersebut ialah R. H. Geldern, J. H. Checker, J. R. Foster, dan J. R. Logon. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama. Pertama, teori tersebut didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di daerah Asia Tenggara. Hal ini disebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Pulau Nusantara. Kedua, teori Nusantara. Teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori Yunan. Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Aisyah Bana, dan Gord Graff. 3. Teori Out of Africa. Teori ini lebih berbeda dari dua teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka berimigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika berpindah dari Afrika menuju Asia Barat sehingga 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Yang keempat, teori Out of Taiwan. Teori ini memiliki pemandangan mirip dengan teori of Afrika. Teori of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia
berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori ini yang didukung oleh pakar Harry Truman Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi. Pertama, menurut teori ini tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Lalu, masih menurut teori ini, bahasa yang digunakan dalam perkembangan di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan untuk leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. 1. Ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid merupakan ras terbesar yang memiliki bangsa Indonesia. Dalam ras ini terdiri dari beberapa suku, seperti suku Jawa, suku Toraja, suku Dayak, suku Madura, dan suku Banjar. Ras Melayu Mongoloid terdiri dari dua jenis, yakni Proto Melayu dan Deutero Melayu. Kedua, ras Wedoid. Ras Wedoid merupakan ras yang diperkirakan berasal dari Sri Lanka. Contoh suku dalam ras ini seperti suku Kubu yang tinggal di Jambi, orang Saka yang tinggal di Siak, suku Kepulauan Mentawai. Ciri umum ras ini adalah memiliki badan yang kecil, berkulit sawo matang, DNA memiliki rambut yang berombak. 3. Ras Negroid. Ras ini merupakan ras yang tidak berasal dari suku Negro. Ras Negro di Indonesia hanya mirip dengan orang Negro. Ras yang mendiami di Indonesia ini terdapat semenanjung Malaya dan Kepulauan Andaman. Ciri umum dari ras ini adalah memiliki rambut keriting dan badan kecil dan kulit hitam. 4. Ras Papua Melanesoid. Ras Papua Melanesoid merupakan ras yang berasal dari orang-orang yang tinggal di Papua, yang termasuk di dalamnya ada berada di Pulau Kai dan Aro. Ciri umum pada ras ini adalah berambut keriting, bibir tebal, dan berkulit hitam. Selanjutnya kita bahas jalur rempah-rempah di Indonesia. Yang pertama, jalur rempah-rempah memuliakan masa lalu untuk kejahatan masa depan. Nusantara adalah rumah besar keanekaragaman hayati dunia. Sekitar 11% jenis tumbuhan yang ada di hutan tropis Nusantara. Jumlahnya lebih dari 30.000 spesies yang sebagian diantaranya dipergunakan dari dan dikenalkan sebagai rempah. Karena itu, tak dapat dinafikan bahwa Nusantara adalah ibu rempah, yang antara lain melahirkan jenis rempah raja seperti cengkeh, pala, cendana, komoditas utama rempah-rempah dunia yang pada masa jayanya pernah bernilai lebih mahal dari emas. Yang kedua, rempah dan jalur perdagangan global. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, ribuan tahun lalu jalur rempah-rempah adalah rute nenek moyang kita menjalin hubungan antar pulau suku bangsa dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi. Di setiap pengasinggahan jalur inilah yang akhirnya menghubungkan Nusantara dan dunia. Datangnya penuturan bangsa Austronesia ke Nusantara sekitar 4.500 tahun lalu. Pertukaran dengan rempah komoditas antara lain antar pulau ke Indonesia Timur. Budaya mereka inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya budaya bahari yang melayarkan rempah hingga ke Asia Selatan sampai Afrika Timur. Oke, selanjutnya jalur rempah, jalur budaya. Perdagangan di rempah Nusantara meninggalkan jejak peradaban berupa peninggalan situs sejarah, ritus budaya, sehingga melahirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dari alam Nusantara yang kaya. Nampak sekali di masa lalu orang-orang dari berbagai bangsa berondong-berondong ke Nusantara tidak semata untuk berdagang, tetapi lebih pada untuk membangun peradaban. Oke, selanjutnya jalur rempah sebagai rujukan diplomasi budaya. Sejak tahun 2017, Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merintis upaya pengusulan jalur rempah sebagai warisan ke dunia UNESCO. Pengajuan jalur rempah speech routes sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO didasari oleh pemahaman bahwa jalur rempah adalah jalur pertukaran antara budaya dan pertukaran pengetahuan yang melampaui konteks, ruang, dan waktu. Jalur rempah dapat dilihat sebagai cultural route atau jalur budaya, hal yang sekaligus membuat hal ini memiliki peluang besar untuk diajukan sebagai warisan budaya ke UNESCO oleh Indonesia bersama dengan negara-negara lain joint nomination yang tersentuh dalam jalur perdagangan ini. Selanjutnya, jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan. Menjadikan jalur rempah sebagai warisan dunia dan
rujukan kekuatan diplomasi, budaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah suatu yang membanggakan. Namun tidak cukup dengan itu. Tujuan lain menghidupkan jalur rempah adalah untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang bagaimana jalur rempah membentuk bangsa, negara, dan peradaban Indonesia. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada ralat, mohon maaf. Demikian, terima kasih.